أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة تسليما كثيرا. Amma ba'd, para sekalian rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang kedua, di mana pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah menyampaikan atau sama-sama menyimak mukadimah atau pendahuluan dalam pembahasan fikih muamalah, dan spesifiknya di sana disebut muamalah kontemporer yang maknanya di situ muamalah kekinian. Kekinian di situ adalah dari sisi bentuk-bentuknya, ya, tetapi usulnya ataupun induk permasalahannya sudah ada semua ya, di dalam syariat kita, baik itu dari kitab Allah Azza wa Jalla atau dari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pula apa yang telah jadi ijma dari para ulama kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama untuk membahas tentang satu ya di antara bentuk muamalah yang masih cukup marak ya, sampai sekarang. Seingat saya pada sekitar tahun 2000-an awal ya, satu atau dua, di sana dimunculkan ya kredit motor dengan DP 500. Jadi di sana apa namanya, aplikasinya itu cukup dengan DP 500 sudah bisa bawa motor ya, 500.000 sudah bisa bawa motor. Nah, maksudnya di situ setelah itu pembeli disuruh untuk mencicilnya tentunya dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan masalah jual beli kredit dan nanti kaitannya dengan ya masalah jual beli murabahah yang sudah pernah kita singgung juga ya pada kesempatan yang lalu. Berkaitan dengan jual beli kredit ini, dia termasuk di antara bentuk ya jual beli yang kita sebutkan kemarin terkait dengan atau tinjauan apa namanya waktu, yakni serah terima antara barang dan uangnya, di mana di situ barangnya diterima di muka, tetapi pembayarannya tertunda. Nah, jadi itu sebutannya al-bai' bisaman al-ajil. Jadi selain itu ada jual beli ya barang dengan harga yang tertunda. Nah, salah satunya adalah jual beli kredit, di mana di situ pembayaran tertundanya ini dilakukan dengan cara angsuran. Dengan cara apa? Angsuran, yaitu dicicil ya dalam jangka waktu tertentu. Nah, pada dasarnya sebagaimana kita sudah sampaikan bahwa jual beli ya, termasuk di situ adalah jual beli bisamanil ajil ya, dengan pembayaran tertunda, yang salah satunya adalah jual beli kredit, yaitu dengan cara angsuran. Itu pada asalnya hukumnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah apa? Adalah mubah. Jadi ketika misalnya ini praktek atau gambaran mudahnya dulu, ketika ada si A memiliki barang, ya, dan kemudian si B menginginkan barang yang ada pada si A dengan membelinya, tapi si B mengatakan saya tidak bisa
tunai bayarnya. Saya beli dari kamu barang yang kamu miliki tersebut dengan cara dicicil. Ya. Nah, di situ nanti kan harga tentunya sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam syarat-syarat jual beli. Jadi si A benar-benar harus pemilik barang, kan gitu ya. Kemudian si B yang sebagai orang yang memang di situ si pembeli, ya dia memang betul-betul yang memiliki uang untuk nantinya ya membeli barang tersebut walaupun dengan cara mencicil. Dan kemudian di situ bahwa yang patut diperhatikan pula si apa namanya dalam hal ini si penjual ya, istilahnya si pemilik barang tersebut dia bisa ya mewakilkan kalau memang di situ dia tidak bisa melakukan sendiri. Bisa di situ dia mau mewakilkan kepada orang lain. Nah, intinya di situ kemudian si B ya membeli barang tersebut dari si A dan mengatakan ya saya akan membelinya dengan cara dicicil. Setelah terjadi kesepakatan mengenai harganya dan kemudian yang ditentukan juga waktu pembayarannya ya berapa lama ya cicilannya atau istilahnya di situ misalnya 1 tahun ya atau 1 bulan. Kalau 1 bulan berarti bayarnya misalnya per minggu, kalau 1 tahun bayar per bulan. Jadi ditetapkan di situ mengenai waktu ya waktu pembayarannya. Ini semua harus jelas ya sesuai dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, jadi setelah itu kemudian selesailah. Kalau sudah terjadi akad, ya maka selesailah jual beli tersebut dan si B ya bisa membawa barang tersebut dan kemudian menggunakan dan memanfaatkannya. Nah, itu ya asalnya seperti itu dan kita dapati bahwa Nabi SAW ya melakukan hal tersebut. Nah, karena pada dasarnya itu kan membeli barang tapi dengan hutang ya. Ibaratnya di situ ya. Dengan hutang. Jadi hampir mirip di situ dengan hutang. Cuma di sini ada objek barang yang diperjualbelikan. Nah, dalam hal ini kemudian yang marak ya, belakangan ini adalah jual beli kredit ini tidak langsung di situ antara si pemilik barang dengan si calon pembelinya. Tapi di situ melalui perantaraan. Ya, perantaraannya di situ biasanya ya tentunya apakah itu bank ataukah di situ melalui lembaga keuangan yang lainnya. Seperti di situ finance ataupun leasing ataupun yang semisal itu dari lembaga-lembaga keuangan. Ya, di mana di situ gambarannya ada beberapa ya dalam hal ini. Yang pertama, calon pembeli datang ke bank, kita sebut aja bank ya, karena memang yang banyak ya termasuknya di situ orang-orang datang ke bank yang untuk di situ kemudian bermaksud ya ingin meminta pembiayaan sebenarnya, karena dia pengen membeli sebuah misalnya mobil, ya, katakan aja mobil X ya disebutkan, yang ada di dealer A, milik si A. Nah, di mana di sana tercantum di dealer tersebut harga daripada mobil tersebut misalnya 90 juta, katakan aja begitu. Maka kemudian pihak bank ya menulis akad dengan calon pembeli tadi, mencatat di situ akad jual beli mobil tersebut kepada ya si pemohon, katakan aja ya calon pembeli ini adalah pemohon dan mengatakan di situ bahwa kami menjual mobil tersebut kepada Anda dengan harga 100 juta dengan tempo pembayaran 3 tahun. Dengan tempo pembayaran 3 tahun. Nah, selanjutnya, ini gambaran pertama ya. Selanjutnya di sana, pihak bank menyerahkan uang 90 juta kepada si pemohon.
baik itu uangnya dalam bentuk tunai langsung atau dalam bentuk cek misalnya, ya, dalam bentuk cek misalnya. Lalu kemudian pihak bank berkata kepada si pemohon ini, silakan ya, ini uangnya yang kamu butuhkan untuk beli mobil tersebut, ya datang kamu ke dealer A dan silakan beli mobil tersebut, dan kamu nanti ya membayar 100 juta ya kepada pihak bank atau kepada kami dengan nilai 100 juta. Nah, ini transaksi tersebut dilakukan ya, di kantor bank tentunya, ya. Jadi transaksi tersebut dilakukan di kantor bank. Padahal di situ kita dapati bahwa pihak bank belum memiliki mobil tersebut. Jadi bagaimana pihak bank kok dianggap bisa menjual barang tersebut atau mobil tersebut padahal dia belum memilikinya? Maka ini berarti tidak memenuhi persyaratan, ya, sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin di antaranya ya, bahwa ya yang melakukan transaksi itu adalah pemilik atau yang mewakili pemilik. Karena Nabi SAW sudah mengatakan ya kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu. Maka dengan demikian bahwa tindakan tersebut yang dilakukan oleh pihak bank ini ya, sesuatu yang dilarang. Karena apa? Karena hakikatnya sebenarnya yaitu meminjamkan uang. Hakikatnya pihak bank itu meminjamkan uang kepada si calon pembeli ya mobil tersebut. Ya, dia serahkan uang kan begitu ya. Baik itu tunai ataupun dalam bentuk cek ya. Nih, kamu sana beli. Nah, lalu kemudian pihak bank itu meminta kepada si calon pembeli tadi itu untuk membayarnya senilai 100 juta. Jadi memberi kepada si calon pembeli itu 90 juta untuk membeli mobil tadi, tapi nanti disuruh bayar kepada pihak bank ya sebanyak 100 juta. Maka kita dapati bahwa ini hakikatnya prakteknya adalah pinjam meminjam ya, di mana pihak bank meminjamkan uang tapi kemudian dia mengambil keuntungan, dan itu adalah riba. Ya, dan itu adalah riba. Kemudian gambaran yang kedua hampir sama dengan gambaran yang pertama tadi. Hanya saja ya untuk gambaran kedua ini pihak bank ada di sana sedikit kerja telepon kepada showroom ataupun dealer ya, dan berkata kepada showroom atau dealer tersebut, kami ya membeli mobil X dari Anda. Selanjutnya kemudian pembayarannya dilakukan melalui transfer. Lalu pihak bank berkata kepada si pemohon yang datang kepadanya, silahkan ya Anda datang ke showroom tersebut dan ambil mobilnya. Silakan Anda datang ke showroom tersebut dan ambil mobilnya, karena merasa bahwasanya pihak bank sudah membeli. Memang di situ ya, ini ada tentunya kaitannya dengan masalah pembahasan taqabud, yaitu serah terima yang menjadi salah satu syarat untuk kemudian seseorang bisa melakukan tasarruf, tindakan yang selanjutnya. Jadi ketika seseorang misalnya ya sudah membeli suatu barang ya, dan dia sudah bayar, tapi barang itu belum dia terima. Dia memang sudah menyerahkan uangnya dan barang itu memang sudah menjadi miliknya. Tapi apa yang menjadi miliknya tersebut belum bisa ditasarrufkan, belum bisa di situ dia melakukan tindakan terhadap barang tersebut untuk misalnya dijual kembali ya kepada orang lain, kalau dia sendiri belum menerima barangnya. Kalau dia sendiri belum menerima barang. Jadi ini tidak memenuhi ya dari sisi masalah harus ada taqabud tersebut ya, karena apa? Karena belum dianggap selesai, belum dianggap tuntas.
jual belinya, walaupun dari tadi ya kita sudah katakan bahwa memang dari sisi kepemilikan sudah menjadi milik bank, katakan tadi ketika dia sudah mentransfer ya, sejumlah uang yang tentunya sesuai sejumlah uang senilai harga mobil X tadi. Ya, tapi kan dia belum menerima barangnya. Lalu dia menyuruh di situ, pihak bank menyuruh kepada si calon pembeli tadi ataupun istilahnya nasabah lah sebutannya kalau di bank itu, untuk mengambil sendiri di showroom ataupun di dealer. Nah, ini juga ya, tindakan ini juga dilarang ya, karena pihak bank menjual sesuatu yang belum dia terima. Karena Nabi SAW di sana pernah mengatakan ya, janganlah kamu di situ menjual ya satu makanan ya sampai kamu betul-betul menerima makanan tersebut. Pada saat di situ kamu membeli suatu makanan, maka kamu tidak boleh menjualnya kembali sampai kamu menerima dulu makanan yang kamu beli. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa itu berlaku juga untuk barang-barang yang lain selain makanan. Ya, dalam ini diantaranya adalah seperti mobil di sini. Kemudian gambaran yang berikutnya hampir sama juga dengan yang sebelumnya, hanya saja sekarang pihak bank punya kerja yang lebih, ya, yaitu apa? Dia datang langsung ke showroom atau ke dealer dan membeli mobil tersebut. Ya, apakah itu dengan apa? Membawa uang tunai, ya, ataupun istilahnya kemudian ditransfer saat itu di dealer ya, tempat istilahnya mobil tersebut berada, dan kemudian pihak bank mengatakan kepada pihak dealer, berikan mobil ini kepada si fulan, si A misalnya, ya, atau pemohon, ya, sebutkan namanya, ya, alamatnya ini dan sebagainya. Sementara kita dapati bahwa akad jual beli, ya kan, akad jual beli dengan tambahan keuntungan antara pihak bank dan pemohon sudah dilakukan di kantor bank, ya. Ya, itu istilahnya kita dapati bahwa sudah terjadi akad jual beli antara pihak bank dengan si pemohon tadi itu di kantor bank. Ya, walaupun sekarang pihak bank datang ke dealer dan kemudian membeli dan kemudian menyuruh ya pihak dealer untuk mengantarkan ke alamat si pemohon tadi ataupun si pembeli tadi. Nah, di samping itu pula ya kita dapati bahwa mobil ya yang dibeli oleh pihak bank tersebut belum benar-benar berada dalam wilayah kekuasaan pihak bank. Karena di situ dia menyuruh pihak dealer untuk langsung mengantarkannya ke pemilik ke pembeli, ya, kepada si pembeli. Nah, maka dari itu kita dapati ini juga sama saja ya, bahwa si pihak bank belum memiliki atau belum menguasai barang tersebut secara sempurna. Karena bisa jadi begini, itu akan menjadi salah satu pintu konflik ya, artinya ataupun ya ada mungkin istilahnya kecemburuan, terasa sakit hati mungkin pihak dealer karena misalnya dealer tahu kan gitu ya, ternyata pihak bank menjual dengan keuntungan yang besar kepada si pembeli tersebut. Ya, misalnya kan gitu. Sehingga di situ akan terjadi sesuatu ya. Itu istilahnya permusuhan kah ataupun konflik lah di antara ya keduanya. Nah, ini yang istilahnya dikhawatirkan terjadi. Makanya itu ya dilarang ya, hal-hal yang bisa menimbulkan yang namanya permusuhan ya ataupun konflik. Baik. Dan juga di situ di sisi yang lain bahwa pada hakikatnya ya juga kita katakan pihak bank belum benar-benar ya memiliki secara sempurna barang tersebut karena belum ada di dalam ya wilayah kekuasaannya. Jadi harus dari situ dia keluarkan dulu. Ya, kemana lah gitu wilayah kekuasaan dia di mana? Ya tentunya mungkin bisa dibawa dulu ke bank kan begitu, dibawa dulu ke bank. Ya, harusnya ya seperti itu, dibawa dulu ke bank ya, misalnya kemudian baru ya pihak bank setelah itu mengadakan transaksi dengan si calon pembeli. Mestinya begitu kan? Nah, kalau memang istilahnya betul-betul ya
jual beli yang real, ya. Jual beli itu real. Nah, kemudian ada pula gambaran yang lainnya, sama dengan yang sebelumnya, hanya saja pihak bank datang ke showroom, membeli mobil tersebut dan berkata kepada pihak dealer ataupun showroom, biarkan mobil ini di sini, ya, kami titipkan, ya, kepada Anda. Lalu kemudian pihak bank mendatangi pemohon dan mengatakan, ya, pergilah kamu kepada, ya, dealer ataupun showroom A, begitu kan, dan ambil mobil tersebut di showroom di showroom tadi. Nah, ini juga, ya, hukum akad yang semacam ini pun dilarang karena Rasulullah SAW pernah melarang jual beli barang hingga barang tersebut dipindahkan oleh, ya, sang pedagang ke tempat mereka sendiri. Ya, maksudnya di situ pihak bank harusnya memindahkan dulu, ya, mobil tersebut, ya, ke tempat yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Nah, jadi jual beli yang semacam ini atau transaksi ini masuk ke dalam bentuk, ya, jual beli yang sesuatu yang belum diterima, ya. Ya, sesuatu yang belum diterima oleh si penjual kedua, ya, pihak bank dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya ada pula seorang pemohon datang ke bank dan dia butuh sebuah barang. Maka pihak bank mengatakan, kami akan mengusahakan barang tersebut. Bisa jadi sudah ada kesepakatan tentang keuntungan, ya, bagi pihak bank. Mungkin pula belum terjadi. Lalu pihak bank datang ke toko dan membeli barang, selanjutnya barang itu dibawa, ya, ke wilayah kekuasaan bank, misalnya di halaman bank, ya, misalnya, ataupun, ya, pokoknya tergantung barangnya, ya. Kalau mobil mungkin di tempat parkiran bank. Kemudian terjadi transaksi antara pemohon dengan pihak bank di situ, ya, di tempat, ya, kekuasaan atau wilayahnya bank tersebut, karena, ya, mobil tersebut sudah menjadi, ya, sepenuhnya milik, ya, pihak bank dan sudah berada dalam wilayah kekuasaannya. Cuman permasalahannya nanti, apakah kemudian pihak pemohon tersebut wajib untuk membeli mobil tadi yang dia pesan? Kan si pemohon ini kan dia pesan, ya, tolong istilahnya belikan untuk saya, gitu kan, mobil ini, ya, di dealer bulan. Nah, kemudian pihak bank beli, kemudian dibawalah mobil itu ke wilayah kekuasaan bank, ya. Setelah itu kemudian pihak bank mengadakan transaksi, melakukan akad dengan si pemohon. Tapi ketika pihak pemohon ini misalnya mendapati ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, ternyata kan gitu, yang dibawa, mobil yang dibawa oleh pihak bank, bisa jadi kan, bisa jadi begitu, sehingga di situ akhirnya pihak pemohon membatalkan. Sehingga di situ kita dapati bahwa itulah resiko di dalam jual beli. Bahwasanya yang namanya jual beli itu memang ada resiko, ya. Bisa jadi untung dan ada risiko rugi. Itu sudah, ya, sesuatu yang memang harus, apa namanya, dilalui oleh setiap pedagang. Tapi apa yang dilakukan oleh bank itu tidak begitu. Rata-rata mereka di situ akan menghindari yang namanya kerugian tersebut. Akan menghindari yang namanya kerugian, sehingga di sana ada, ya, istilahnya apa, semacam hitam di atas putih, ya, gitu kan, kepada pihak yang membeli, bahwa si pembeli itu harus wajib membelinya. Jadi ada namanya di sana nantinya apa namanya, wa'ad bisyirah. Jadi ada perjanjian untuk membeli. Cuma masalahnya di situ bahwa yang namanya janji itu tidak sama dengan beli. Itu aja. Kan baru janji, ya. Jadi janji itu tidak sama dengan membeli. Itu yang harus dipahami. Dan ini yang kadang-kadang istilahnya diterabas, ya, begitu, ya. Ya, diterabas istilahnya bahwa yang namanya janji beli itu tidak sama dengan beli. Kenapa? Ya itu tadi itu. Karena bisa jadi apa yang dipesan oleh si calon pembeli ini tidak sesuai, sehingga pembeli membatalkan.
Jadi membatalkan, tidak jadi. Gitu. Karena ternyata ya barangnya tidak sesuai yang dia pesan. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana? Ya resikonya ya berarti pihak bank harus menjual. Itu kalau ini kalau dia ada kalau itu adalah bank ya, dia harus menjual kepada orang lain yang mau membeli barang tersebut. Cuman ada nggak begitu itu masalahnya? Ya, muamalah di bank seperti itu. Karena ya pada dasarnya memang ini permasalahannya ya bank itu kan walaupun itu label syariah sekalipun tetap dia itu harus tunduk kepada aturan baik itu OJK kah ataukah di situ aturan BI kah ya, yang mana dia banknya kalau di kita itu tidak boleh melakukan bisnis real, salah satu aturan globalnya. Sehingga apa? Yang dilakukan cuma pembiayaan. Nah, yang namanya pembiayaan itu kan sama saja dengan sebenarnya meminjamkan uang. Nah, kalau meminjamkan uang, ya berarti sama dengan menghutangkan. Nah, kalau menghutangkan, ya berarti di situ harus dibayar sesuai dengan jumlah hutang. Nah, itulah sekelumit permasalahan yang terjadi. Nah, kecuali kalau kemudian misalnya ada perubahan ya dalam aturan ya misalnya di situ memang sedang ada usaha-usaha ya istilahnya untuk secara khusus ya nanti diterbitkan ya undang-undang ya khusus terkait dengan masalah perbankan syariah ini yang mudah-mudahan siapa tahu ya setelah itu ada perubahan ya klausulnya ya di antara istilahnya aturan undang-undang tersebut ya ada yang berbunyi bahwa bank boleh istilahnya melakukan ya bisnis real atau usaha real. Jadi artinya di situ pihak bank nanti bisa ya memiliki showroom, ya kan? Jadi dia di situ sudah memajang ya barang-barang miliknya, di mana nanti kalau ada orang yang pengen beli, ya silakan lihat saja mana yang cocok kan gitu dari barang-barang yang ada di showroomnya milik bank, kan begitu? Ya, karena itu barang-barang tersebut memang sudah menjadi milik bank dan berada dalam kekuasaan dan wilayahnya bank. Sehingga di situ boleh kemudian untuk mentransaksikannya kepada orang lain. Jadi di sini apa namanya terkait dengan untuk yang gambaran yang kelima tadi ya sebenarnya pada akad yang jenis ataupun gambaran akad yang kelima di mana pihak bank telah memiliki barang tersebut dan dia tidak dijual kecuali setelah dipindahkan dan dia telah terima barang tersebut. Cuman ya ini ada perinciannya ya terkait dengan masalah akadnya. Jadi kalau dari sisi kelihatannya udah benar nih ya, yang bank ya beli ya dari dealer misalnya kemudian dia bawa ya gitu kan ke wilayah kekuasaannya yaitu di wilayah kekuasaan bank. Ya, setelah itu kemudian apa yang dilakukan setelah itu tinggal bergantung dari akad yang dilakukan pihak bank dengan si pemohon. Apabila akadnya dalam bentuk keharusan tadi itu ya, misalnya, nanti tidak bisa dibatalkan. Wajib ya pihak pemohon itu harus beli itu barang itu. Maka ini tidak boleh. Ya. Karena artinya di situ termasuk menjual sesuatu yang sebenarnya belum dia benar-benar miliki ya karena ya hakikatnya di situ kan bahwa pihak bank ya dia sebagai penjual kedua setelah itu ya kan ya dia tidak bisa di sini tidak bisa memaksa, mohon maaf, tidak bisa memaksa karena tidak ada unsur paksaan dalam jual beli sebagaimana kita sudah sampaikan bahwa jual beli itu harus dengan tarodin, harus dengan saling ridho. Jadi dalam ini permasalahannya cuman itu ya, bahwa ketika di situ kemudian akad tersebut baru akan dilakukan setelah bank memiliki barang tadi dan berada dalam wilayah kekuasaannya, dia masih tetap tidak bisa memaksa kepada si pemohon. Ya. Kalau misalkan pemohon memandang itu tidak sesuai, ya bagaimana? Ya. Itu resiko ya dalam jual beli. Dan solusinya bagaimana? Ya udah pihak bank cari ya orang lain yang mau beli barang tersebut karena itu barang tersebut sudah menjadi milik bank.
Ibaratnya kalau prakteknya dalam hal ini person-person kan begitu ya, seseorang ya yang punya uang begitu kan, ya, dan dia menjual barang-barang, cuman ketika ada orang datang pengen membeli barang tertentu, ternyata barang itu tidak ada stoknya di situ, ya, di toko miliknya itu. Lalu kemudian ya, si pembeli ini memesan, saya mau beli, ya, barang tersebut, barang ini ya speknya begini, ya udah nanti saya akan usahakan buat kamu. Setelah itu kemudian ya si pemilik toko ya cari barang tersebut dan dia dapat, kemudian dia membawanya ke tokonya, lalu kemudian dia sampaikan kepada pihak calon pembeli, ya ini barangnya sudah dapat, silakan ya dilihat cocok sesuai atau tidak, ya kalau cocok silakan bisa dibeli. Kalau tidak cocok ya sudah, berarti dia nanti akan si pihak pemilik toko tersebut akan menjualnya kepada orang lain. Ya, baik. Nah, adapun kalau misalnya ternyata memang pihak bank juga tidak ya melakukan akad dengan pihak calon pembeli tersebut dalam bentuk keharusan, ya, artinya bisa dibatalkan ya oleh pihak penjual ataupun pihak pembeli, ya baik itu istilahnya pihak bank membatalkannya ya ataupun di situ pihak pembeli membatalkannya, maka ini bagaimana? Ya, ada khilaf di antara para ulama. Walaupun kelihatannya tadi sudah benar semua gitu ya, sampai dengan yang bentuk yang akad yang kedua ini yang tidak ada keharusan ya si calon si pemohon tersebut untuk membelinya, maka di sana ternyata masih ada khilaf juga di antara para ulama. Tapi mayoritas para ulama membolehkan transaksi tersebut ya sebab ya secara umum tidak mengandung pelanggaran-pelanggaran syar'i ya, dan ini adalah merupakan fatwa di antaranya Syekh bin Baz saat beliau menjabat ya istilahnya di situ sebagai ketua komite fatwa ya di Saudi Arabia. Ya, dan di sana ada ya salah seorang ulama di Saudi juga yang tidak membolehkan ya transaksi seperti itu, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Namun prakteknya bahwa banyak yang lebih memilih ya fatwa yang membolehkan dalam hal ini. Nah, jadi itu ya sekelumit ya beberapa hal yang berkaitan dengan istilahnya jual beli, yang itu adalah disebutnya dengan istilah murabahah, tapi murabahahnya ini dalam bentuk kredit. Ya. Jadi istilahnya ada kreditnya, tapi juga di sana ada murabahahnya. Ya karena pihak bank di situ melakukan ya istilahnya murabahah di situ karena sudah menentukan, sudah diketahui ya harga modal apa namanya mobil tersebut. Ya tadi itu misalkan sudah 10 juta, sudah diketahui. Si calon pembeli juga sudah tahu bahwa harganya segitu. Dan kemudian ibaratnya pihak bank di situ meminta keuntungan ya dari jual beli tersebut ya yaitu sebanyak 10 juta lah ibaratnya kan gitu. Ya dengan cicilan misalnya selama 1 tahun ataupun 2 tahun. Misal. Nah, jadi murabahah itu kan kita sudah sampaikan kemarin, yaitu ketika dia termasuk di antara bentuk jual beli amanah, yang mana ya pihak penjual menyebutkan secara jujur tentang harga modalnya, ya, harga modal, ya, harga pulang barangnya, dan kemudian dia menentukan keuntungan tertentu ya kepada si calon pembeli. Ya, saya minta keuntungan sekian. Ya, baik itu dengan cara tunai ataupun dengan cara kredit ya begitu ya. Itu murabahah itu baik itu dengan tunai ataupun dengan kredit. Nah, sekarang kan digabungkan dengan kredit karena nilainya besar ya. Mobil kan nilainya besar, ratusan juta mungkin ya istilahnya tadi 10 juta, 90 juta, 100 juta, 120 juta. Nilainya besar sehingga di situ orang ya ada yang mungkin istilahnya tidak mampu ya untuk membayar sekaligus tunai ya di saat itu juga, maka dia lakukan dengan cara kredit ya dengan cara dicicil. Baik, ala kulli hal intinya ya patut diperhatikan ya, bahwa dalam kaitannya dengan jual beli kredit ya dengan istilahnya tadi digabungkan dengan murabahah yang melalui pembiayaan bank ataupun istilahnya lembaga keuangan, tetap harus memperhatikan kepada
syarat-syarat yang telah lalu ya sudah kita sebutkan. Jadi semuanya akan menginduk kepada syarat-syarat tadi ya, ditambah dengan tadi ada masalah takobut ya. Jadi harus di sana kepemilikan yang sempurna itu kalau misalkan sudah ada serah terima ya barang antara istilahnya di situ si penjual atau si pemilik barang yang awal kepada ya si pembeli ya, dimana kemudian si pembeli yang dalam ini sudah menguasai barang tersebut dia bisa menjualnya kembali. Nah nanti kita dapat bahwa kemudian ada permasalahan turunan dari masalah kredit ini, yaitu tentang istilah nanti ada istilah over kredit lah, atau misalkan seseorang yang menjual barang dengan cara kredit ya, baru separuh jalan kreditnya ya, kemudian dia pengen menjual kepada orang lain lagi dengan cara kredit pula. Nah, itu bagaimana? Secara umum hal itu boleh saja, ya kan? Boleh dilakukan oleh seseorang. Kan si A, ya dia misalnya membeli dari dealer langsung, ya misalkan dari dealer langsung dengan cara kredit, ya misalnya di situ mobil, ya dia mencicil sebulan 5 juta, ya kepada pihak dealer. Nah, tapi kemudian baru misalnya berjalan 1 tahun dia mencicil, ya kan? Padahal di situ harusnya kan 3 tahun, masih 2 tahun lagi. Wah, dia kayaknya berubah pikiran, mungkin dia pengen cari mobil yang lain lah, atau alasan yang lain lagi gitu kan. Lalu akhirnya dia jual mobil itu kepada orang lain, kepada si B, juga dengan kredit. Ya, di mana misalnya si B menyanggupi ya membayar cicilannya 4 juta ya per bulannya. Nah, itu bisa istilahnya di situ transaksi itu langsung tentunya, di mana si B itu membayar cicilan itu kepada si A, ya, itu kan 4 juta, itu kan. Sementara si A tetap harus membayar kepada pihak dealer sebanyak 5 juta setiap bulannya. Atau di situ bisa juga ya, di mana si B ya atas tentunya di situ pemberitahuan ya kepada pihak dealer ya bahwa saya punya uang, ibaratnya saya punya uang pada si B 4 juta ya, maka si B di situ bisa menyetorkan kepada pihak dealer 4 juta tersebut, dan kemudian si A menambahkan yang 1 juta lagi ya, karena dia ya menyempurnakan di situ ya cicilannya yang 5 juta kepada pihak dealer. Itu boleh dilakukan yang seperti itu. Ya, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sebagaimana sudah ya kita sebutkan ya, bagaimana cara di situ jual beli ya murabahah secara syar'i ya, kemudian juga ya kreditnya secara syar'i. Baik. Jamaah sekalian, rahimakumullah, ingat waktu kita sudah habis ya, atau di sini jam saya sisa 2 menit lagi ya. Tapi waktunya sangat mepet ya, kalaupun dibuka tanya jawab takutnya nanti malah molor ya. Insya Allah mungkin kita akan buka nanti sesi tanya jawab pada pertemuan yang terakhir ya. Jadi kita masih ada sisa 2 hari, besok dan lusa. Ya, jadi kalau nanti misalnya ada kita ingin buka sesi tanya jawab ya, maka kita persilahkan. Ya, bismillah ta'ala. Dan dari saya mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pencerahan buat kita yang terkait dengan bentuk muamalah yang masih marak ya sampai sekarang, yaitu jual beli kredit yang kemudian di situ ditambah dengan sistem murabahah yang dilakukan oleh pihak bank ataupun pihak ya, dealer langsung, ataukah di situ oleh pihak lembaga keuangan yang lainnya. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.